Jurusan yang menyenangkan dan aplikatif bakal banyak belajar hal tentang perilaku manusia dan masih banyak lagi. Apalagi kalau bukan Fakultas Psikologi UHAMKA. Nah, fakultas ini banyak banget peminatnya loh di setiap tahunnya. Udah, pokoknya kamu nggak perlu mikir panjang karena Fakultas Psikologi UHAMKA salah satu fakultas terakreditasi A. Kalau kamu punya ketertarikan di bidang psikologi, UHAMKA bersedia dengan senang hati mewadahi kamu semua untuk belajar dengan kualitas terbaik. Gimana? Udah masuk gelombang kedua nih, dan saatnya kamu mempersiapkan diri sebagai bagian dari Fakultas Psikologi UHAMKA. Halo semuanya, kembali lagi di UTalk, UHAMKA Talk Podcast. Nah, kali ini gue udah bersama wanita cantik nih. Nah, wanita cantik ini gak hanya cantik, tapi dia juga mempunyai suara yang bagus. Dan dia juga adalah seorang ketua dari UKM yang ada di UHAMKA. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja untuk menunjukkan performanya. Let's go! I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, oversized when... Lupa lirik. Oh iya, bagus. Tapi kurang lama ya. Padahal enak banget loh. Nih jangan sampai selesai. Pengen ikut nyanyi bareng aja bawaannya. Nah, berarti dari suaranya yang indah, kita udah tahu nih UKM ini pasti berbau-bau soal nyanyi-menyanyi nih. Tapi Betul. boleh dong Kak, jelasin kakak itu siapa. Tapi sebelumnya halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Kak? Alhamdulillah baik. Oke, coba dong Kak jelasin kakak itu siapa. Terus kesibukan kakak tuh sehari-hari ngapain aja sekarang? Iya baik. Halo semuanya. Saya Siska Aprilia. Saya dari UKM UHAMKA Choir. Di UHAMKA Choir sendiri saya sebagai ketua umum UHAMKA Choir. Kesibukan saya saat ini organisasi pastinya, terus di dunia kampus juga. Itu aja sih Kak kesibukan saya. Kalau di luar tuh ada job-job juga mungkin yang kakak ambil? Enggak, kalau saat ini belum sih Kak, belum ada. Belum ya? Oh tapi semester berapa Kak? 3, saya semester 3. Oh semester 3? Iya betul. Oh, fakultas? Fakultas FEB. FEB jurusan? Manajemen. Manajemen di UHAMKA ya? Iya betul. Ternyata UHAMKA mempunyai nih mahasiswi-mahasiswi dan mungkin ada mahasiswa juga ya di UKM-nya ya? Ada, tentu ada. Nah, yang suaranya bagus-bagus nih. Dan kita kedatangan salah satu perwakilan dari UHAMKA Choir ya. Betul. Nah, aku mau tanya-tanya nih Kak soal UHAMKA Choir. Karena yang pernah aku dengar dan yang sering aku dengar juga kalau UHAMKA Choir itu adalah UKM yang mempunyai bibit-bibit unggul terutama dari olah vokalnya. Benar? Iya benar. Mantap. Nah coba kakak bisa jelasin sejarah dari UHAMKA Choir itu kayak gimana sih Kak? Iya, jadi UHAMKA Choir itu terbentuk pada saat pada tanggal 22 November 2004. 2004? Iya. Terus itu tuh kenapa terbentuk karena sekumpulan mahasiswa yang hobinya sama-sama menyanyi tapi tidak punya tidak punya wadah. Jadi gimana kalau kita buat ini aja, buat paduan suara aja, karena paduan suara saat itu belum ada di UHAMKA. Belum ada UKM paduan suara? Iya, belum ada. Jadi UC doang gitu. Jadi terbentuknya ya dari situ Kak. Terus kenapa namanya UHAMKA Choir? UHAMKA itu karena dari universitas sendiri kan kita bawa nama UHAMKA. Terus choir itu paduan suara, biar orang-orang tuh tahu UHAMKA Choir itu berarti paduan suara dari UHAMKA begitu. Benar. Jadi filosofinya seperti itu ya Kak ya? Iya. Nah kalau boleh tahu nih di UHAMKA Choir sendiri itu berapa banyak anggotanya? Anggota yang aktif saat ini itu ada 47 orang Kak. 47 orang, itu lumayan banyak ya? Iya, alhamdulillah. Dan semuanya udah terjamin suaranya bagus-bagus? Iya, betul. Karena masuk UHAMKA Choir sendiri nih melalui proses penyaringan, Kak. Oh, jadi ada tahapan-tahapan yang
mungkin gak mudah ya untuk bisa masuk ke UHAMKA Choir itu. Iya betul. Jadi disaringnya langsung oleh pelatih kami, Abang Charles. Jadi yang masuk, yang lolos di UHAMKA Choir itu sudah terjamin gitu Kak, bisa nyanyi begitu. Sama si Bang Charles itu ya? Iya, Bang Ada Charles. Anang Hermansyah juga nggak? Nggak ada Kak. Oh nggak ada. Kirain kan kita nggak ada yang tahu kan. Nggak Siapa ada tahu dong. UHAMKA Choir mengundang Mas Anang ya kan. Jadi setiap kali audisi aku sih yes. Aku sih no. Coba lagi tahun depan ya. Tapi seru banget sih dengerin UHAMKA Choir nih. Apalagi tadi di awal kita udah diperdengarkan suara yang merdu dari Kak Siska nih. Nah, Kak Siska sekarang kesibukannya berarti mahasiswa juga, terus jadi ketua UKM juga, itu pasti susah banget dong Kak. Benar, susah banget. Itu time manajemennya gimana sih? Aku pakai pakai skala prioritas sih Kak. Misalnya aku prioritasin dulu yang mana yang paling dekat gitu Kak. Kalau misalnya kira-kira yang paling terdekat ini proker aku utamain yang proker aku dulu di UC. Nah nanti tugas-tugas yang di perkuliahan itu aku sementara disisihkan dulu ke samping gitu. Iya, pakai skala prioritas sih Kak. Prioritas itu ya. Dan sampai sekarang ada kendala kah atau alhamdulillah lancar-lancar aja nih? Kalau sampai sekarang terkendalanya mungkin karena jarak ya Kak, karena aku belum ngekos juga. Rumahnya di mana? Di Tangerang. Tangerang. Dan home base-nya di? Home base-nya, maksudnya home base gimana Kak? Home base di UC-nya? Di FKIP. Di FKIP? Iya. Itu lumayan jauh loh. Benar. Dan biasanya naik apa kalau ke kampus? Naik kereta. Naik kereta? Berarti ini nyentuh Tanah Abang dulu dong? Iya. Oh, buat transit ya? Transit Tanah Abang. Dan inilah perjuangan seorang ketua UKM dari UHAMKA Choir. Kak. Sama-sama. Dan aku juga mau nanya nih, kalau misalnya di UHAMKA Choir itu latihannya kapan aja? Untuk latihan sendiri kita tiga kali seminggu Kak. 3 kali seminggu. Terus bertempatan di lab seni FKIP. Di lab seni FKIP. Nah, jadi buat teman-teman yang mau join ke UHAMKA Choir udah harus tahu nih latihannya kapan aja. Buat harinya, hari apa aja? Kalau harinya sendiri itu kan berbeda dari tahun lalu ya. Nah, kalau dari tahun sekarang itu kami rencanakan itu Senin, Rabu, sama Sabtu atau enggak Minggu gitu. Oke, Kak. berarti Sabtu atau Minggu tentatif gitu ya. Nah, jadi harus teman-teman tahu nih Senin, terus Rabu, Sabtu atau Minggu. Ya. Dan biasanya kalau misalkan di UHAMKA Choir itu apa sih yang dilatih? Yang dilatih tentunya itu vokal, gimana cara mengeluarkan suara dengan baik, membuka mulut juga dilatih di UKM kami, pernafasan, terus harmonisasi, karena kan paduan suara ya, jadi harus balance gitu, suara satu ini nggak boleh tinggi sedikit, ini nggak boleh rendah gitu Kak. Jadi semua harus seimbang gitu ya. Nah oke. Kalau gitu aku mau kasih kakak challenge buat coba dong ajarin aku cara membuka mulut yang benar. Saya kayak aku tuh sampai hari ini buka mulut ya buka-buka aja. Iya. Tapi ternyata ada tekniknya ya, khususnya untuk mengeluarkan suara-suara yang merdu kayak kakak nih. Bener nggak? Bener dong. Jangan tawa doang nih, bener nggak? Iya Kak. Bener ya, yaudah coba kayak gimana sih kalau di UHAMKA Choir? Kita belajar langsung nih. Kalau di UHAMKA Choir tuh gimana sih kegiatannya? Kalau yang kami dapat dari pelatih kami sendiri itu posisi badan harus relax. Relax banget. Iya, relax. Terus jangan tegang bahunya. Nah terus tuh diibaratkan di dalam tenggorokan kakak atau kalian yang di rumah itu ada apel gede di sini. Jadi dibuka rahang atau tenggorokannya tuh kayak gitu. Beda sama yang beda kan Kak. Iya, jadi lebih dibuka lagi Kak mukanya. Mukanya. Mulutnya. Dibuka lagi mulutnya Kak. Ini gue yang minta diajarin tapi gue yang ini. Baik Kak. Bismillah Indonesian Idol nih. Gimana? Mama coba. Mama. Enggak, bukan gitu. Gimana? Jadi di tenggorokannya ini lebih dibuka gitu Kak. Lebih kayak kan beda ya kalau mama itu beda kan sama yang mama gitu. Mama. Oke. Kurang lebih seperti itu Kak. Kurang
lebih seperti itu ya. Ya kalau diterusin gue bukannya masuk Indonesian Idol malah masuk rumah sakit nih. Oke, kurang lebih seperti itu dan gue yakin kalau gue serius nanti nih bisa masuk Indonesian Idol. Bisa dong. Bisa ya. Kalau diasah benar-benar. Kalau diasah bisa. Oke, jadi awalnya itu harus memasukkan apel ke dalam tenggorokan. Enggak mau seolah-olah gitu kan. Ya. Diibaratkan iya. Enggak dong kan nanti. Dan banyak teman-teman di rumah masukin apel enggak digigit kan? Oh enggak, oke. Oke. Dan suaranya bisa berubah seperti itu ya. Tapi itu tujuannya apa tuh tadi? Tujuannya ya itu sendiri untuk apa ya? Kalau nyanyi biasa itu kan ya udah nyanyi gitu ya. Kalau paduan suara itu kan biar kita menghasilkan gema. Jadi yang buat merinding itu kan gema ya. Iya. Jadi kalau nyanyi nggak seperti itu nggak akan keluar hasil gemanya itu. Sama harmonisasinya sih. Nah, yang biasa bikin merinding itu vibra. Iya betul vibranya. Nah, tapi itu kakak bisa tuh. Bisa sih. Coba dong. Gue jadi penasaran. Coba dong main coba-coba aja. Coba kayak gimana sih? Apa ada tekniknya atau gimana? Kalau tekniknya tuh biasanya digini-giniin sih Kak ininya. Kayak ayam ya? Enggak. Apa ya kayak digini-gini. Gitu. Kenapa sih gue selalu jadi lucu kalau belajar gitu? Gak apa-apa. Oh ya, tapi kayak gitu ya? Iya kayak gitu kurang lebih Kak. Tapi seru banget dan itu dilatih setiap 3 kali seminggu itu ya? Nah, itu yang menjadi ciri khas dari Uhamka Choir itu sendiri. Nah, terus yang sering banget aku denger nih kalau misalnya di Uhamka Choir tuh prestasinya udah gak bisa ditanya sampai luar negeri. Alhamdulillah ya. Nah, itu boleh diceritain dong. Kalau misalkan prestasi di Uhamka Choir tuh apa aja sih? Yang tadi kakak sebutkan itu yang di luar negeri, mungkin aku sebutkan itu. Yang bisa aku sebutin itu yang dari Thailand sama Sri Lanka, Colombo Sri Lanka. Itu di Thailand itu kita dapat 2 gold medal. 2 gold medal. 2 gold medal. Yang pertama kategori folklore, yang kedua adult mix choir. Gitu. Terus yang di Sri Lanka Colombo itu dapat 2 juga. Tuh diploma, tuh golden diploma. Kalau aku salah mungkin nanti bisa. Ya. Tuh golden diploma. Terus yang satu lagi itu tuh gold medal untuk kategori folklore dan adult mix. Adult mix ya. Dan itu pasti menjadikan pengalaman yang sangat berarti buat teman-teman Uhamka Choir. Bener banget. Itu menjadi apa ya, kebanggaan kita banget gitu Kak. Bener. Dan yang aku lihat kalau misalnya aku ke Pasar Rebo nih, terus ada anak-anak Uhamka Choir nih, itu tuh gengsinya tuh ada banget gitu loh. Ini kayak waduh nih suaranya bagus. Apalagi kalau latihan tuh suaranya menggema banget Kak. Aku kan pernah latihan kan di lapangan FKIP-nya tuh, ya kan. Dan itu kalau ngeliatin anak-anak UC kan pernah nggak sih? Apa ini bukan anak-anak UC nih? Makanya diklarifikasi dulu nih. Waktu itu ada anak-anak keluar dari lab gitu, terus dia muter gitu, terus dia ngeluarin suara. Betul, itu apa? Nah itu ngapain? Pemanasan? Itu mungkin pemanasan ya. Pemanasan sama vocalizing sebelum menuju ke job mungkin ya Kak. Kalau di aku sendiri itu belum sih Kak. Mungkin itu di tahun yang lalu, di tahun-tahun yang lalu itu. Oh itu ya? Iya benar itu UC. Keren sih, keren. Makanya itu kayak segen banget lah nih kalau ada anak-anak UC nih. Oke, buat teman-teman yang mau join, yang mempunyai suara bagus, bahkan yang nggak bagus pun bisa dilatih ya di Uhamka Choir ini. Nah yang penting ada kemauan pasti ada jalan, ada hasil. Nah, terus kalau misalkan nih banyak banget teman-teman yang udah nonton kita terus tertarik banget apalagi dengan prestasi-prestasi yang udah disebutin sama Kak Siska. Itu kalau mau daftar kemana? Kalau mau daftar itu bisa hubungin ke Instagram kita @uhamkachoir.uc. Nah, itu untuk pendaftarannya sendiri bisa dihubungin lewat DM. Tapi kalau untuk sekarang sudah ditutup Kak pendaftarannya. Sudah ditutup? Iya, betul. Sudah ditutup Kak. Tapi masih ada tahun depan dong? Benar. Jadi tahun depan kalian buat kalian nih anak-anak SMA yang baru lulus tahun depan kalau kalian masuk Uhamka, kalian kan pasti ikutan ada peta ya? Iya, ada. Iya, nanti di situ kalian langsung daftar di UC gitu. Nah, jadi buat teman-teman juga yang mau ketemu Mas Anang, Bang Charles ya? Iya, ketemu Bang Charles buat dijuriin dan sekaligus dilatih, langsung aja masuk ke Uhamka Choir. Nah, kenapa? Dan untuk pelatihnya sendiri itu
jangan takut gitu, karena pelatih kita tuh super humble Kak, baik banget, jadi kitanya juga nyaman gitu Kak belajarnya. Dan aku yakin pasti di UHAMKA Choir itu nggak ada senioritas. Nggak ada. Kan? Bisa diceritain dong kekeluargaan yang ada di UHAMKA Choir itu seperti apa sih? Apa ya, kalau udah mau ke lab seni nih kayak tempat kita latihan itu tuh kita bawaannya itu senang gitu Kak, pengen ketemu teman-teman, terus pengen ketemu kakak-kakaknya, terus kakak-kakak yang di UC ini wah luar biasa baik Kak, bantuin kita dari awal kayak ini ada job ini tuh gimana Kak alurnya, terus kalau ada lomba ini tuh alurnya gimana, itu benar-benar mereka tuh ngebimbing kita banget. Iya, jadi di UC tuh nggak ada Kak senioritas, nggak ada. Mereka kayak terjun langsung untuk bantuin kita gitu, adik-adiknya. Dan saling membantu ya, saling itu sih yang membantu. paling terpenting. Benar. Apalagi dengan prestasi yang kalian punya dan relasi yang kalian punya, itu link sangat berharga sih buat di dunia kerja nanti. Sama aku mau nanya satu lagi nih, kalau misalkan di UHAMKA Choir, apa sih yang menjadi pembeda sama paduan suara lainnya? Nah, ayo. Keunikan UC sendiri itu kekeluargaan kita tuh sangat erat ya, erat banget gitu. Terus nggak ada senioritas juga kalau di UC, jadi semua benar-benar dirangkul sama kakak-kakaknya, terus kakak-kakaknya juga merangkul adik-adiknya gitu. Terus pelatih yang ngelatih kita juga super duper baik, humble gitu. Terus aku sendiri nggak tahu ya paduan suara di yang lain itu seperti apa. Jadi kalau aku bisa jelaskan, yang di UC itu seperti itu Kak. Seperti itu ya. Dan aku yakin masih banyak lagi ciri khas dari UHAMKA Choir yang mungkin bisa teman-teman lihat di Instagramnya ya. Benar. Dari kebiasaan mereka, habit mereka, bahkan sampai kegiatan-kegiatan mereka. Banyak gitu kegiatan di UC. Nah, bahkan kalau yang aku lihat, kalau kalian manggung tuh banyak banget dress code yang menarik. Iya gitu. Benar. Karena kalau yang aku tahu, kalau misalnya manggung itu gak hanya dinilai harmonisasi suaranya, penampilan juga, performingnya juga dinilai Kak. Benar. Dan alhamdulillah semuanya udah bisa kalian jalanin, terus kalian juga udah bisa sampai sini, dan aku berharap kedepannya UHAMKA Choir di tangan kamu dan teman-teman semua itu bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, kalau gitu terima kasih banget buat Siska nih udah diajakin ngobrol. Tapi aku mau ngajakin kamu buat main games nih. Kamu boleh siap banget, nih? siap. Kan nggak? Nggak dong. Widih, paling siap emang. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke segmen You Games. Oke, nah kali ini kita bakal main You Games, yaitu adalah jawab cepat. Nah, udah siap belum nih? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Jadi aku bakal ngasih kamu pertanyaan dan kamu harus jawab dengan cepat, lalu memberikan alasan atas jawaban kamu. Siap? Siap. Oke. Yang pertama, sebutkan 3 hal positif yang ada di diri kamu. Gak gampang emosi, tulus, setia. Setia paling ini ya, nggak lupa ya. Ini kenapa nih? Maksudnya setia ya sama organisasi juga, setia sama temen gitu Kak. Sama pasangan juga dong. Betul. Betul. Iya dong Kak. Mantap. Lanjut ya. Iya lanjut. Impersonate karakter teman anggota kamu yang sering banget kamu ingat. Ayo. Yang sering aku inget tuh kan pasti di circle kita tuh ada aja gitu ya Kak, beda-beda karakter. Nah ada salah satu teman yang kadang tuh suka random, tapi itu jadiin hiburan buat kita aja gitu Kak. Coba contohin randomnya tuh seperti apa sih? Aduh. Ayo. Apa ya? Kadang. Kenapa ngeliat ke belakang ada temen yang random itu ya? Iya, bukan dia. Bukan dia. Oke, gimana? Coba randomnya seperti apa? Iya, randomnya kayak nanya yang yang bikin orang bisa aja nggak nyaman gitu Kak. Oh gitu. Iya, misalkan aja ya Kak ya. Tapi bukan ini sebenarnya. Oh itu. Ya yang penting nggak disebut siapa namanya. Iya, enggak ya. Misalnya kayak kamu suka makan cicak nggak? Ini misalkan aja Kak. Misalkan ya. Misalkan aja. Ya itu random. Soalnya teman aku juga ada. Ya random juga. Iya. Tapi itu jadi hiburan kita aja Kak. Hiburan banget nih. Ya hiburan ya. Ya itu ketawa-tawa aja teman saya.
Tapi itu random banget sih. Cuman pasti teman kamu baik banget kan sama kamu kan? Baik dong. Kalau baik mah jangan nggak diraguin, Kak, baik-baik semua. Ya walaupun suka makan cicak ya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, apa kejadian buruk yang pengen banget kamu hapus semasa jadi pengurus? Semasa jadi pengurus, aduh apa ya? Mungkin kesalahan-kesalahan yang aku buat, Kak, kesalahan kecil gitu, kayak yang menurut aku tuh nggak apa-apa kayak gini, ternyata itu masalah gitu. Yang menurut aku sepele, ternyata itu masalah, aku pengen ulang banget, Kak. Kayak jangan sampai kayak begini gitu sih, Kak, kalau untuk di kepengurusan ya. Itu jadi bahan evaluasi buat kamu ke depannya. Iya, ya. benar-benar. Oke, alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Iya, boleh. Sesuatu yang pengen kamu sampaikan ke teman-teman anggota kamu. Ke teman-teman anggota aku ya, pokoknya buat kalian semua yang nonton ini itu tetap semangat di UC. Komunikasi kita harus lebih terjalin lagi, terus apa ya, kayak pokoknya apa ya, kalau Jangan nangis. sebenarnya karena kita anak-anak online juga ya, Kak. Jadi kita tuh kekurangannya itu ada di komunikasi, minusnya itu di komunikasi, karena kita ketemu juga belum terlalu banyak ya jadwal kita ketemu. Jadi aku pengen di angkatan aku ini komunikasinya tuh terjaga gitu. Kalau misalnya temannya ada yang kesusahan itu dibantu, kalau misalnya ada yang nanya ya dijawab gitu. Aku pengennya angkatan aku seperti itu, Kak. Amin. Gitu. Dan semoga harapan kamu bisa terkabul ya. Amin. Dan semoga teman-teman yang udah denger juga bisa menerimanya dengan baik dan menjalankannya. Iya. Oke, lanjut nih ke pertanyaan kelima. Orang yang paling kamu kagumin di dalam UKM dan dijadiin inspirasi kamu. Ayo, Mas Anang ya? Oh, bukan, Mas Anang mulu. Bukan dong, Kak. Siapa dong? Kayak role model kamu lah kalau di UHAMKA Choir. Ada. Siapa? Kak Laila. Oke, halo Kak Laila. Kak Laila. Halo Kak Laila. Iya, jadi kan Kenapa? Kak Laila itu kan mantan ketum yang tahun sebelumnya juga ya. Oh, itu mantan ketua umum sebelumnya ya? Mantan ketua umum sebelumnya. Jadi dia tuh sama aku tuh kayak waktu aku pertama-tama jabat jadi ketum, itu dia apa ya, kayak ngarahin bener-bener dari awal nih, kamu harus gini, terus nanti di UC tuh ada ini sampai di akhir kepengurusan bakal ada gini gitu, Kak. Diajarinnya tuh sampai seperti itu gitu. Terus kenapa aku pilih Kak Laila, karena menurut aku Kak Laila itu apa ya, di kepengurusannya dia itu sama teman-temannya itu apa ya, mandiri mandiri banget gitu, Kak. Iya, mandiri banget. Jadi aku tuh pengen gitu kayak Kak Laila gitu. Dan kamu ingin menjadi seorang yang punya pendirian keras juga kali ya? Maksudnya bukan pendirian keras, pendirian yang kuat. Iya, benar. Yang kuat biar teman-teman, biar kamu juga nggak bergantung terus sama teman-teman, dan kamu juga bisa berdiri sendiri walaupun tetap ada teman-teman yang support kamu. Betul? Iya, betul. Mantap. Oke, lanjut ya. Sorry nih, salam lagi buat halo Kak Laila. Salam mulu dah. Halo Kak Laila. Ya, semoga nonton ya. Iya, pasti nonton. Asik. Jangan lupa di-share. Iya. Mohon maaf nih kalau salah nyebut nih. Oke, lanjut ya. Yang terakhir, sebutkan 5 kata yang mewakilkan UHAMKA Choir. Kekeluargaan, apa ya? Harmonisasi, paduan suara. Paduan suara udah 4 deh. Nah, satu paduan lagi. Suara, terus apa ya? Ayo. Apa ya? 1 kata lagi untuk UHAMKA Choir. Olympic Spirit. Mantap, Olympic Spirit. Olympic Spirit itu jadi jargon kita, Kak. Oh, ada jargonnya? Ada dong. Coba dong tunjukin jargonnya. Ya, kalau aku bilang UHAMKA Choir, Kakak bilangnya Olympic Spirit ya, Kak. Oke, coba. Ya, 1, 2, 3. UHAMKA Choir. Olympic Spirit. Yeay. Besok aku bisa masuk ya ke UHAMKA Choir ya? Bisa. Tahun depan tapi. Waduh, tetap tahun depan dikirim dapat orang dalam. Oke, kalau gitu makasih banget nih Kak. Tapi aku juga mau nanya sedikit lagi nih sebelum kita tutup podcast ini. Untuk target dari UHAMKA Choir dalam waktu dekat atau ke depan ini ada apa aja tuh, Kak? Ada, jadi
Kita ada perlombaan juga di PTMA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Kita ada lomba vokal grup, ada lomba solo putra, solo putri juga. Jadi untuk yang dekat ini kita ada perlombaan gitu Kak. Oke, semoga dari perlombaan dan proker yang mau kamu jalani nanti bersama teman-teman UHAMKA Choir itu bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih Kak. Sama-sama Siska. Tadi tuh kamu katanya mau ngasih tahu lagi ya kalau misalkan UHAMKA Choir itu berdiri kapan? Oh iya, UHAMKA Choir ini berdiri tanggal 22 Oktober 2004. Oke, jadi pastinya nih UHAMKA Choir berdiri sejak 22 Oktober 2004. Iya, gitu ya? Betul. Oke, jadi teman-teman mungkin yang ada tes ini nggak sih, tes pengetahuan UHAMKA Choir sebelum masuk? Biar bisa jadi bocoran nih. Enggak, kayaknya nggak perlu deh Kak. Nah, mungkin tahun depan diadain nih, biar nonton ini dulu baru dengar UHAMKA Choir. Oh iya, benar. Oke, kalau gitu aku mau ngasih kamu kesempatan buat kasih closing statement buat teman-teman, diajak lagi nih biar bisa gabung ke UHAMKA Choir. Oke? Bisa ya? Oke, silahkan Siska. Terima kasih Kak. Untuk teman-teman semua calon mahasiswa UHAMKA yang nonton ini, aku dan teman-teman ngajak kalian untuk bergabung di UHAMKA Choir, yang dimana UHAMKA Choir itu adalah paduan suara. Jadi untuk kalian yang suka nyanyi atau penyanyi kamar mandi doang nih, nah boleh nih masuk ke sini karena kalian bakal diasah olah vokalnya, bakal diajarin cara pernapasan yang baik, cara mengeluarkan suara yang baik, terus cara menyanyi dengan orang-orang. Karena di paduan suara ini kan barengan ya, jadi harmonisasinya juga pasti akan diajarin gitu. Nah, aku tunggu nih di tahun depan karena untuk tahun ini udah ditutup. Asik, jadi gak sabar nungguin tahun depan. Oke, kalau gitu Siska, terima kasih banget. Aku tahu kalau kamu tuh sibuk banget, pasti banyak banget yang harus kamu kerjain. Apalagi di kepengurusan kamu sekarang, aku yakin bakal bisa lebih baik lagi. Amin. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman UHAMKA Choir, semoga sehat selalu. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngikutin kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Dadah!